Apa keluarga sejahtera Keluarga sejahtera itu apa, definisinya, hak dan kewajiban suami sudah ada. Dan kalau kita merujuk ke sana, kita sudah happy and healthy itu. Karena di Amerika, Profesor Stinnett dan John DeFriend tadi, dia untuk masyarakat modern, ya, itu ada resepnya, ada 6 butir. Apa saja itu? Untuk menciptakan happy and healthy family. Butir pertama, kehidupan beragama dalam rumah tangga. Butir kedua, waktu bersama dalam rumah tangga. Butir ketiga, komunikasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang terhormat, pada pagi hari ini di studio bersama kami Bapak Profesor Dr. Haji Dadang Hawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak Dadang. Berkah, sehat alhamdulillah. Iya. Nah, Pak Dadang juga adalah guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian beliau adalah ketua umum dari Ikatan Dokter Ahli Jiwa di Indonesia. Pak Dadang, tahun 1994 itu kalau tidak salah disebut juga tahun keluarga internasional. Betul, ya, tahun keluarga internasional. Ya, nah tentu Pak Dadang terlibat di dalam, kalau sudah bicara tentang kesehatan jiwa, lalu bicara tentang kebahagiaan dan keluarga yang happy, yang keluarga yang bahagia lah begitu. Saya ingin sekali mengetahui mengapa sampai ada sebuah tahun disebut tahun keluarga gitu. Internasional. Apakah ada hal-hal yang sudah terlupakan di dalam keluarga ini? Apakah kita sudah lalu mulai ingat bahwa oh iya ya, saya ini berkeluarga. Jadi sehingga dibuat sebuah peringatan gitu. Ya, kan tentunya ada alasan-alasannya dan kewaspadaan apa sajakah yang perlu kita miliki untuk tahun-tahun yang akan datang ini, sehingga 1994 ini disebut tahun keluarga internasional. Begini Pak Arif, nampaknya pengalaman dari negara-negara yang maju ya, dengan proses perubahan sosial yang serba cepat, ya, di dalam hal ini, maka ternyata lembaga keluarga atau lembaga perkawinan ini adalah lembaga dalam masyarakat yang paling mengalami goncangan begitu. Sehingga orang sekarang mempertanyakan eksistensi keluarga dalam masyarakat modern dan industri itu bagaimana gitu. Kalau dulu ada extended family, keluarga besar. Sekarang sudah keluarga inti, nuclear family. Kecenderungan ini sekarang single parent family. Kecenderungan lagi sekarang orang nggak mau berkeluarga, mau hidup bersama saja. Jadi macam-macam. Sehingga kan seorang pengamat Evelyn Toffler mengatakan ini kondisi keluarga di Amerika Serikat ini sudah kayak begini, kacau begitu. Aspek hukumnya sudah bingung begitu. Lalu bagaimana di masa depan? Adakah, eksiskah keluarga itu? Nah, karena kita lupa pada keluarga ini, ya toh? Jadi begitu. Jadi bingung orang. Maaf ini saya nyelak ya. Jadi apakah mungkin kalau keluarga ini tidak kita pelihara, maka nanti pada suatu zaman tidak ada itu yang disebut keluarga? Ya itu justru yang dikhawatirkan. Ya toh? Sekarang kan misalnya apa mungkin itu? Loh, kenapa nggak mungkin? Untuk reproduksi manusia, apakah mesti harus melalui keluarga? Harus melalui perkawinan suami istri? Kan bisa. Ilmu pengetahuan teknologi bisa. Betul, ya, saya baca itu. Jadi sekarang eksistensi keluarga dalam fungsi reproduksi itu maka masih diperlukan. Ya toh? Secara teknologi bisa. Pak Arif tanpa harus menikah bisa, dengan bayi tabung, dengan inseminasi buatan segala macam. Ya toh? Ini bagaimana sekarang? Malahan sekarang ada keluarga-keluarga yang dia bisa memelihara anak, ayahnya 2, atau bisa memelihara anak, ibunya 2, ya, pasangan lesbian sama homoseksual misalnya, atau bayi tabung dari orang lain, atau dilahirkan oleh ibu lain. Nah ini
bingung nanti aspek hukumnya itu. Ya, memang penemuan-penemuan teknologi genetika atau teknologi bagaimana caranya mempunyai keturunan ini kelihatannya menjadi canggih ya. Sampai di mana rambu-rambu fatwa agama mengatakan ini boleh atau tidak boleh, itu memang menjadi suatu masalah besar ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali lagi, jadi mungkin pada suatu saat yang namanya keluarga itu seperti tidak eksis lagi, tidak ada lagi. Punah ya. Yang namanya suami, istri atau bapak, ibu dan anak itu lama-lama bisa punah. Sekarang saja orang sudah pada nggak pengen punya anak, ya toh? Nggak kawin-kawin tapi nggak pengen punya anak. Lalu regenerasinya bagaimana? Begitu. Sekarang kan sudah banyak di Singapura saja nggak usah jauh-jauh TK udah pada nggak ada muridnya karena pernah nggak pengen punya anak. Jadi artinya keluarga berencana kebablasan. Ya toh? Anak itu kata kebablasan itu saya senang. Itu memang seperti naik mobil remnya blong. Ya begitu. Ya. Tetapi keluarga berencana kan memang perlu. Ya perlu, cuman jangan kebablasan. Artinya jangan sampai nggak punya anak, begitulah. Ya toh. Ini kan di negara Barat polanya nggak bikin punya anak. Punya anak tuh merepotkan saja. Apalagi untuk wanita-wanita karier, ditunda, sampai pada kesuburannya sudah berkurang dan macam-macam. Ya gitu. Sebelum kita nanti bicara kemana-mana, saya pikir mungkin perlu dibicarakan karena Pak Dadang adalah ahli ilmu jiwa. Sebenarnya apakah memang perlu yang disebut unit keluarga itu di dalam masyarakat? Menurut hemat saya perlu, dan dari segi kesehatan jiwa juga perlu. Perkawinan itu perlu. Dan perkawinan itu bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, tapi juga untuk ketenangan jiwa, Pak Arief. Di dalam satu konferensi saya ketemu dengan kolega saya dari Amerika Serikat. Dia datang dengan partnernya. Dia menyatakan kami baru kawin. Loh, umur 45 wanitanya, psikiater juga, umur 50 suaminya, psikiater juga, baru kawin. Kita kan bingung buat ukuran kita. Loh kenapa baru kawin? Jadi selama ini apa? Ya kami kan masyarakat Barat selama ini ya kawin ganti-ganti. Tapi akhirnya kami mikir, kawin ini suatu kebutuhan. Loh untuk apa? Untuk memperoleh rasa ketenangan dan merasa terlindung. Jadi kami kawin menikah. Saya dengar Anda umur 25, 30 udah pada menikah. Itu baik. Jangan ikuti seperti pola kami. Menunda pernikahan. Jadi perkawinan itu dari sudut kesehatan jiwa adalah untuk memperoleh ketenteraman. Tapi di dalam Al-Quran juga memang dikatakan demikian. Dalam surat Ar-Rum 4:21 kayak 21. Telah di antara tanda-tanda kebesaran Allah telah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar memperoleh sakinah ketenangan hati. Ya toh? Dan kemudian timbul rasa cinta mencintai, kasih sayang, ya toh? Nah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi Pak Arief, orang yang berpikir mestinya menikah, Pak Arief. Jangan single, Pak Arief. Tapi gitu. kata menikah ini juga lalu akhirnya di dalam agama juga tidak dinyatakan sebagai suatu hal yang wajib kan? Ya sunnah, tapi sudah mendekati wajib kan? Betul. Lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Saya tidak mencoba membela mereka yang tidak menikah. Tetapi tidak menikah karena alasan-alasan tertentu mungkin ada ya. Ada tentunya. Ada. Jadi kalau begitu kita sepakat keluarga itu perlu. Keluarga itu perlu, harus perlu eksis. Dan demikian Pak Arief ya. Di dalam kenapa sekarang menjadi rancu begini sehingga diperingati seorang orang kembali kepada keluarga ini. Karena memang di masyarakat Barat itu ya dari 5 perkawinan dalam 5 tahun pertama Pak Arief, 3 broken home Pak Arief. Goncang sekali. Dan Profesor Stinnett dan John DeFriend mengadakan penelitian dan juga ahli-ahli lain. Ternyata penyebab utama dari broken home ini adalah faktor agama, Pak Arief. Rumah tangga yang komitmen agamanya kurang atau tidak ada menduduki skor tertinggi untuk tidak bahagia dan berakhir 4 kali risikonya untuk broken home. Sedangkan keluarga-keluarga yang religius menduduki skor ranking tertinggi untuk happy and healthy family. Dan begitu juga anak-anaknya. Semua faktor variabel lain, sosial, ekonomi, pendidikan, semua sudah sama. Satu variabel bebas adalah agama menentukan. Itu terbukti secara ilmiah.
Jadi Profesor Stinnett dan John Dufresne dalam penelitiannya yang berjudul The National Study on Family Strengths menekankan peranan agama. Jadi itu suatu untuk ketahanan nasional, perlu. maka agama diperlukan untuk pembinaan keluarga. Ya, sekarang masalahnya kita kan ini berkembang ya. Jadi konsep keluarga harus jelas. Kemudian fungsi dari suami dan istri. Bagaimana itu? Apa ada juga di dalam tahun keluarga internasional ini perlu juga muncul sebagai sesuatu yang lebih jelas. Apa sih suami? Apa sih istri? Gitu loh. Kalau menurut agama Islam itu sudah jelas ya. Tapi secara nasional kan Pak Haryono, yaitu Menteri Kependudukan dan BKKBN, kan sudah membuat, pemerintah dalam hal ini sudah membuat undang-undang mengenai keluarga sejahtera. Itu sudah diuraikan itu. Apa keluarga sejahtera? Keluarga sejahtera itu apa, definisinya, hak dan kewajiban suami sudah ada. Dan kalau kita merujuk ke sana, kita sudah happy and healthy itu. Karena di Amerika, Profesor Stinnett dan John Dufresne tadi, dia untuk masyarakat modern, ya, itu ada resepnya, ada 6 butir. Apa saja itu? Untuk menciptakan happy and healthy family. Butir pertama, kehidupan beragama dalam rumah tangga. Butir kedua, waktu bersama dalam rumah tangga. Butir ketiga, komunikasi yang baik dalam keluarga. Butir keempat, harga menghargai sesama anggota keluarga. Butir kelima, keluarga sebagai unit yang terkecil ini harus kuat, erat, jangan rapuh, jangan longgar. Dan keenam, kalau dalam keluarga mengalami krisis, utamakan keutuhan rumah tangga dulu. Dan kalau Anda tidak dapat menyelesaikan krisis, berkonsultasi kepada yang profesional. Itu resep dari hasil riset Profesor Stinnett dan John Dufresne. Untuk membina healthy and happy family istilahnya. Keluarga yang sehat dan bahagia. Masih modern kan begitu, nggak ada waktu buat keluarganya. Sibuk, nggak bisa komunikasi. Nah, kelihatannya kalau healthy belum tentu happy ya. Kalau happy belum tentu healthy. Jadi gitu. Kalau keluarga sehat belum tentu bahagia. Dan keluarga bahagia belum tentu sehat. Nanti dulu itu yang kedua. Makanya istilah kita sejahtera. Istilah kita tidak sehat dan bahagia, tapi sejahtera. Jadi sejahtera itu sudah sejahtera lahir batin, ya artinya sehat fisik, mental, sosial, dan religius tadi. Ya, lebih benar kata sejahtera ini menurut saya. Iya, lebih tepat.